Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Kepada yang terhormat Bapak Mutamakin Bila selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Umum serta teman-teman C1 yang saya sayangi. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya Auliatul Irfil Lestari, Anissa Aulia Salsabila, dan Ana Firdatul Maslaha akan menjelaskan tentang memahami cabang khusus filsafat. Berikut materi yang pertama akan disampaikan oleh Saudari Anissa Aulia Salsabila. Definisi filsafat dan bahasa. Filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu philosophia. Kata tersebut berasal dari kata philein yang artinya mencintai, dan sophia artinya kebijaksanaan. Jadi, philosophia berarti cintakan kebijaksanaan. Sedangkan pengertian dari bahasa yaitu alat komunikasi antara anggota masyarakat yang berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Jadi, filsafat bahasa adalah kumpulan hasil pemikiran para filosof mengenai hakikat bahasa yang disusun secara sistematis untuk dipelajari dengan menggunakan metode tertentu. Ruang lingkup filsafat bahasa tidak terlepas dari berbagai hal yang berkaitan dengan ranah filsafat dan bahasa. Ada 3. Yang pertama, membahas filsafat analitik, baik yang menyangkut perkembangan maupun konsep-konsep dari para tokohnya. Yang kedua, penggunaan dan fungsi bahasa. Yang ketiga, teori makna dan dimensi-dimensi makna atau semantik. Objek filsafat bahasa terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, objek material, dan yang kedua, objek formal. Objek material ialah bahasa kefilsafatan atau bahasa yang dipergunakan dalam filsafat. Objek formal yaitu pandangan filsafat atau tinjauan secara filsafati. Manfaat dari mempelajari ilmu filsafat bahasa yaitu untuk menambah pengetahuan baru, mampu berpikir logis, analitik, dan kritis secara terlatih untuk menyelesaikan masalah. Filsafat matematika. Kata matematika berasal dari bahasa Yunani yang diartikan sebagai sains, ilmu pengetahuan atau belajar. Juga matematika yang diartikan sebagai suka belajar. Disiplin utama dalam matematika didasarkan pada kebutuhan perhitungan dalam perdagangan, pengukuran tanah, dan memprediksi peristiwa dalam astronomi. Filsafat matematika adalah cabang dari filsafat yang mengkaji anggapan-anggapan filsafat, dasar-dasar, dan dampak-dampak matematika. Tujuan dari filsafat matematika adalah untuk memberikan rekaman, sifat, dan metodologi matematika untuk memahami kedudukan matematika di dalam kehidupan manusia. Objek dan ruang lingkup filsafat matematika. Kajian ruang lingkup filsafat matematika meliputi epistemologi matematika, ontologi matematik, metodologi matematik, struktur logis dari matematik, implikasi etis dari matematik, aspek estetis dari matematik, peranan matematika dalam sejarah peradaban. Yang pertama, epistemologi matematik. Epistemologi matematik merupakan teori pengetahuan yang sasaran penelahnya ialah pengetahuan matematik. Epistemologi merupakan pemikiran reflektif terhadap berbagai segi dari pengetahuan seperti kemungkinan, asal mula, sifat alami, batas-batas, asumsi, dan landasan validitas dan reliabilitas sehingga kebenaran pengetahuan. Epistemologi menjawab berbagai pertanyaan antara lain, termasuk jenis pengetahuan apa, bagaimana ciri-cirinya, atau deduktif, abstraktis, hipotesis, dan lain sebagainya. Bagaimana pembagian pengetahuan matematik, murni atau terapan, bagaimana kebenaran matematik, sifat alaminya. Terus yang kedua,
Ontologi matematik. Ontologi matematik merupakan sebuah teori yang dipandang mengalami apa adanya dalam ontologi matematik. Dipersoalkan mengenai cakupan dari pernyataan matematik atau cakupan suatu dunia yang nyata atau bukan. Misalnya, dalam geometri di antara dua titik dapat diartikan satu garis lurus, tetapi dalam kehidupan manusia tidak pernah dapat dijumpai titik dan garis dalam arti secara harfiah. Filsuf Platonisme menjawab bahwa titik dan garis yang sesungguhnya ada dalam jiwa manusia di dunia ini. Yang ketiga, metodologi matematik. Metodologi matematik adalah penelah terhadap metode yang khusus dipergunakan dalam matematik. Hal ini menyangkut problem-problem seperti pemilihan, kebebasan, dan penyederhanaan dari istilah-istilah pangkal dan aksioma formalisasi dari batasan-batasan dan pembuktian-pembuktian. Terus yang keempat, struktur logis dari matematik. Struktur logis dari matematik merupakan bagian dari filsafat matematika yang membahas sasarannya sebagai sebuah struktur yang sepenuhnya bercorak logis. Misalnya, perkembangan matematik perduaan atau binary arithmetic yang dipadu dengan teknologi elektronik telah melahirkan ilmu komputer dengan berbagai tugas menyimpan data, mengatur persediaan barang, menyimpan surat-menyurat, penjualan karcis, hingga teori antrian. Yang kelima, implikasi etis dari matematik. Kajian ini merupakan puncak dari sebuah kajian ilmu, yaitu apa itu sesungguhnya ilmu matematik. Aspek estetis dari matematik. Matematika dipandang sebagai suatu seni, art. Hal ini mengandung arti bahwa matematika mempunyai unsur keindahan. Seorang filsuf, Maurice Klein, menyatakan bahwa matematika yang baik harus memenuhi salah satu dari 3 ukuran, yaitu kegunaan langsung dalam ilmu, kegunaan potensial, dan keindahan. Keindahan dapat dicapai karena adanya ide-ide orisinal, kesederhanaan, dalil, kecermelangan, jalan pikir, atau suatu ciri lainnya dalam matematika. Inilah aspek estetis dari matematik. Yang keenam, peranan matematika dalam sejarah peradaban. Pada akhirnya, ilmu matematika diharapkan dapat memiliki peranan dalam berbagai bidang kehidupan, baik aspek analisa, deskriptif, evaluasi, maupun interpretasi hingga akhir zaman kelak. Selanjutnya yang terakhir yaitu filsafat agama. Definisi filsafat agama adalah berpikir tentang dasar-dasar agama menurut logika dan bersikap bebas. Kemudian objek yang akan menjadi kajian dalam filsafat agama adalah dasar-dasar agama secara logis, kritis, dan analitis. Dasar-dasar agama yang dimaksud adalah dasar-dasar agama secara universal. Kajian tentang agama biasa disebut dengan teologi. Kajian filsafat agama dalam konteks teologi terdapat 3 aliran utama, yaitu teologi tradisional, teologi liberal, dan teologi natural. Teologi tradisional membahas tentang kebenaran atau ketidakbenaran dasar-dasar agama itu sendiri. Sedangkan teologi liberal itu mengkaji dasar-dasar agama secara liberal, kritis, dan analitis. Sedangkan teologi natural, yaitu teori ini tidak berdasarkan dengan wahyu, akan tetapi lebih pada pandangan akal atau rasio dan penggunaan logika berpikir. Adapun filsafat agama yang berkaitan dengan cabang-cabang filsafat lainnya, seperti metafisika, epistemologi, dan etika. Baik, terima kasih. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.